Hai, balik lagi sama gue Aris di podcast Sisi Hati Introvert. 2 minggu sebelum tahun baru ya. Gue lupa tanggal hari ini, hari apa, tanggal berapa. Gue udah gak pernah nginget hari dah sama tanggal lagi. Episode 9 ini gue bawain atas dasar gue semalam merasakan kesepian yang teramat-amat dalam. Bukan semalam, tapi lebih tepatnya hari kemarin. Hari kemarin kayak gue dari awal bangun sampai mau tidur kayak ngerasa kok ada yang kurang gitu, atau kok gue merasakan sesuatu hal yang jelek. Entah itu kenapa, gue pun tidak tahu. Tapi gue merasakan itu semua seharian full. Sih, gak tahu gue juga kenapa. Selamat datang lagi Selamat datang. Kok baru selamat datang ya? Gue ngasih prolog di depan tapi baru selamat datang sekarang. Salah. Udahlah. Selamat datang lagi yang dengerin gue. Selamat mendengarkan podcast ini. Dan terima kasih tentunya udah bener-bener mau dengerin podcast ini. Bukan podcast lah, tapi dongeng gue. Tapi gak tahu kenapa bawaannya hari ini kok gue kayak lebih ceria dari podcast-podcast sebelumnya gitu ya. Kayak entah, mungkin kalau lu yang nonton di YouTube mungkin gue sambil pegang rokok, sambil nyedot rokok, sambil makan Nexstar. Hey Nexstar, sponsorin lah saya. Jadi minggu kemarin gue ada kerjaan keluar kota. Kerjaan gue ya kerjaan prewed. Bukan gue yang prewed. Jadi hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 11. Tanggal 11. Gue dari tanggal 11 nih ya. Tanggal 11 tuh gue gak tidur tuh, karena besoknya tanggal 12-nya ada wedding. Kalau gue kan gue udah kebiasaan tidur subuh ya. Hampir ya tidur subuh atau tidur tengah malam lewat. Gue memilih untuk gak tidur karena gue takutnya kebablasan gitu. Karena berangkatnya tuh setengah lima pagi. Dan gue akhirnya gak tidur. Seharian itu gue gak tidur. Kayak orang goblok lah, gak tidur sambil kerja. Seharian full sampai jam 8-an deh. Jam 8-an malam. Nah, habis itu gue besoknya tuh pergi ke Pangandaran dan bangun jam 5 pagi. Gue sampai rumah gue balik wedding tuh pada tanggal 12-nya tuh jam 9 malam. Gue sampai kantor dulu, karena ke kantor dulu ngambil motor. Dan gue ngobrol dulu sama bos gue, karena udah lama gak ketemu segala macam. Nanyain gue kenapa segala macam. Kenapa gue ngilang, ini dan itu. Ya gue jawab. Jadi cerita bermula kayak dongeng banget bangsat. Ya udah, anggap aja ini tidak ada kejadian yang nyata. Anggap ini adalah sebuah dongeng, oke? Karena gue juga nggak mau ini disebut podcast, tapi ya udahlah ya. Ini podcastan. Oke. Jadi cerita bermula pada tanggal berapa ya gue merasakan kesepian. Gue ngilang. Kalau nggak salah awal bulan ini deh. Gue ngilang segala macam, gue dicariin susah. Terus gue ceritalah kenapa gue sampai segininya gitu. Ya gue gak pernah curhat ke siapa-siapa selain mungkin bos gue.
Karena gue berprinsip sulit untuk mendapatkan jawaban jika curhat kepada yang seumuran. Karena rata-rata pasti jawabannya sabar ya. Ya udah jalanin dulu aja. Buat apa gitu? Kalau gue curhat tuh bukan hanya untuk didengarkan, tapi ingin mendapatkan jawaban juga. Karena ya gue bertahun-tahun merasakan hal yang seperti ini dan tidak mendapatkan jawaban. Jadi bos gue langsung, gue kan bilang, "Pak mau langsung balik ya? Santai dong Riz, sebat dulu lah." Oke, gue sebat. Terus lah ya langsung ditanya kayak gitu. Jadi seperti di podcast episode yang sebelumnya, ya gue merasakan kesepian yang teramat amat dalam gitu. Di rumah berbulan-bulan, berminggu-minggu tanpa adanya teman ngobrol. Itu capek lah. Si introvertnya gue cuma butuh satu orang dah yang ngobrol. Udah itu doang. Gue gak perlu banyak temen nongkrong kayak gitu. Terus setelah gue curhat sekian lama dari jam 10 sampai jam 12 malam anjir, gue gak balik, malah curhat asalnya sebat jadi setengah bungkus. Bos gue bilang, bos gue tuh kayak mencari sesuatu apa yang salah dari gue. Nggak sesuatu sih sebenarnya, nggak mencari juga. Sebenarnya gue yang cerita semua gitu. Diambil kesimpulan adalah gue kayak gini bukan karena putus atau apa, tapi lebih ke permasalahan gue tentang friendship. Jujur, gue nggak pernah nangis lihat orang meninggal atau lihat film yang sedih segimanapun tentang orang meninggal. Jujur. Karena apa? Gua lebih menangis jika tentang hubungan maupun pertemanan maupun pacaran, hubungan sesama manusia. Gue lebih nangis akan hal itu. Contoh, gue lebih sedih ditinggal orang pergi ke kota lain, khususnya yang udah deket sama gue ya. Kalau yang gak deket sama gue ngapain gue nangis? Lagian gue gak pernah ngobrol segala macam. Daripada ditinggal orang meninggal. Karena gini, bukan gue jahat atau apa, tapi di saat orang meninggalkan kita ke tempat lain, apalagi orangnya udah deket banget sama kita, yang canda tawa, bikin momen tiap hari, tiap detik mungkin bareng kita, pada akhirnya hilang. Dan gua yang kalau udah punya satu temen ngobrol, gua jarang menghubungi orang lain. Entah kenapa, gua lebih nyaman dengan satu orang daripada banyak orang. Makanya setiap gua berpisah dengan temen yang mungkin dekat sama gue bakalan nangis. Dan kenapa gue tidak menangis kalau lihat orang meninggal? Bukan gue gak punya hati,
Tapi di saat dia meninggalkan kita ke alam lain, nggak usah kita lah ya, meninggalkan gue lah ya. Gue nggak mau sendirian gini, anjir, pengen diganti pakai kata kita. Di saat orang lain meninggalkan gua ke alam lain, gua tidak melihat dia pergi terus gua lihat instastorynya dia bahagia sama yang lain, teman-teman barunya. Tapi dia udah bahagia di alam sana. Dan orang meninggal itu sebenarnya kan dia pulang ke asalnya, ke Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu ditangisi bagi gua. Dia udah bahagia di alam sana, gue pun tidak bisa melihat kebahagiaan dia di alam sana. Jadi gue gak ada kecemburuan. Beda halnya kalau misalkan teman yang mungkin pernah dekat sama gue terus pindah ke kota lain dan akhirnya tidak berhubungan sama gue, dan gue melihat dia bahagia dengan orang lain, entah itu cowok atau cewek, karena konteksnya di sini teman. Gue cemburu dan gue sedih. Dia bisa bahagia dengan orang lain, dia bisa adaptasi dengan teman yang lain, dan gue masih sendirian. Jadi ya bukan karena ditinggal pacar, ditinggal mantan lah, atau diputusin gue kayak gini, tapi ya lebih ke hubungan sesama manusia yang awalnya dekat, udah ngebuat momen bareng, pada akhirnya berpisah juga. Kayak gue gak bisa kayak gitu. Nah, gue nonton film apa ya? Dulu pertama gue menyadari, setelah gue pikir-pikir, melihat ke belakang, gue menemukan bukan satu jawaban, tapi ya satu pencerahan. Anjing, apaan satu pencerahan bangsat? Satu momen dimana gue nonton film nangis. Gue ingat dulu nonton film Saksit. Saksit adalah cerita dia pertemanan 3 laki-laki. Dan ya emang ada unsur percintanya, tapi lebih ke di akhir film itu tentang persahabatannya gitu. Mereka bertiga selalu bareng segala macam, dan pada akhirnya di akhir film berpisah. Gue nangis, beneran nangis gue, ngeluarin air mata. Lalu gue seneng nonton film Thailand dulu. Dulu ada Hello Stranger, One Day, 7 Day, Hormones. Gue pasti di akhir film nangis semua. Dan yang paling baru-baru adalah gue nonton filmnya Radit yang The Guys deh kalau gak salah. Ada satu orang Thailand yang pergi ke Indo, kerja di sono, terus ditemenin sama 3 orang Indo, Radit, Inta Jaiger, sama satu lagi gue gak tahu siapa. Di saat mereka udah ngebuat momen bareng ini itu, dan pada akhirnya si satu orang Thailand ini pergi ke negara asalnya, sedih lah. Yang udah dianggap sahabat atau keluarga, yang tiap hari ketemu meskipun tidak selalu mulus, tapi pasti ada canda tawa bareng, susah sedih bareng. Anjing, susah sedih goblok, gak ada seneng-senengnya bangsat. Susah senang dong, masa susah sedih? Udah susah sedih lagi, gak ada senengnya. Sedih amat tuh hidup. Ya gue nangis. Gue menemukan sedikit jawaban dari curhat dari jam 10 malam sampai jam 12 malam ke bos gue. Mungkin gue salahnya kalau gue judi itu terlalu all in gitu, jadi bagi-bagi. Main judi all in, kalah mati gue.
Ya kayak gue mungkin terlalu all in gitu ke sebuah hubungan sesama manusia. Soalnya gue gak mau bilang sebuah hubungan pertemanan sih, aneh. Gak aneh sih sebenarnya, tapi gue kagak mau bilang sebuah kayak geli gitu anjing. Kan gue bilang hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Mungkin salahnya di gua tuh itu sih, di saat gua terlalu all in ya pada sebuah hubungan, dan di saat gua kehilangan itu, gua merasakan kesepian yang teramat amat dalam. Entah kenapa gue nggak bisa kayak orang-orang mungkin ya bukan menghibur, mungkin orang-orang menghilangkan rasa kesepiannya dengan main sana sini gitu ya. Tapi gue nggak siapnya, seperti yang gue ceritakan sebelumnya, gue nggak siap buat di saat balik nongkrong terus gue sepi lagi. Tapi menurut istrinya bos gue, Riz, kenapa lu gak coba nongkrong segala macam? Dan gue ngasih jawaban itu kan, tapi dia langsung ngasih jawaban, ya daripada lu misalkan gue bangun sehari itu berapa jam ya, gue tidur 8 jam, enggak 6-8 jam, hitung aja 7 jam deh, 24 kurang 7 sama dengan 16 jam. Gue berarti melek 16 jam. Gue ambil berapa jamnya lah ya, merasakan kesepian yang entah kadang seharian sih kalau ya udahlah 16 jam. 16 jam tuh misalkan gue kesepian dan gue bingung mau ngapain. Kayak kemarin. Ini kemarin orang-orang pada sibuk apa anjing? Grup sepi, grup kelas ya. Terus orang yang biasa ngechat gue kagak ada. Yang main game kok pada kagak main game. Anjing nih orang-orang pada sibuk atau gue yang terlalu gabut ya? Tumbenan hari kemarin itu kayak ya, kata istri bos gue, Riz, daripada lu merasakan 16 jam rasa kesedihan itu, kenapa lu gak coba nongkrong? Setidaknya di saat lu nongkrong lu kan gak ngerasa kesepian, meskipun hanya sementara. Lu nongkrong, lu ketemu orang, setidaknya dalam beberapa jam itu lu tidak merasakan itu. Jadi intensitas kesepian lu bisa berkurang, meskipun ya pada akhirnya lu kesepian lagi. Gue mikir, iya juga ya, kenapa gak gue melakukan seperti itu. Tapi mungkin gue belum siap atau gimana. Sulit untuk melakukan hal itu. Ya, daripada sedih mendingan gue nyalain rokok dulu bangsat. Ya kan gue edit. Ini pure tanpa edit. Nah, setelah dari gue curhat segala macam ke bos gue, dan gue balik, dan besoknya gue pergi ke Pangandaran, gue ketemu klien yang bukan cukup friendly lagi, tapi sangat-sangat friendly. Keluarganya pun terbaik dah pokoknya. Mungkin ini jalan Tuhan gitu. Gue percaya Tuhan selalu ada di setiap perjalanan hidup kita. Ini ya, gue tidak terlalu agamis, tapi gue percaya semua yang terjadi di hidup gue itu atas kehendak Tuhan.
Dan setiap gue ketemu sama orang, itu pasti jalannya Tuhan yang dikasih ke gue. Klien gue curhat segala macam, bukan curhat ya, tapi lebih ke ya mungkin sambil ngobrol sambil ini gitu. Apa-apa cerita yang dia utarakan menampar gue juga sih. Entah ceritanya jawaban untuk hubungan pertemanan, percintaan gua sih. Tapi yang gue bingungin adalah kenapa gue tidak mempunyai orang yang kalau misal gue butuhin pada jam 2 subuh, gue tahu harus ke siapa. Kenapa gue gak punya gitu? Terus kata bos gue itu terlalu apa ya? Mungkin mikirin orang lain atau terlalu peduli sama orang lain. Sampai pada akhirnya gue selalu merasa kesepian. Gini, gue gak bisa ngebiarin orang yang sedang curhat ke gue dikala gue tahu masalahnya apa. Gue pengen jadi orang yang masa bodoh, tidak terlalu peduli sama cerita orang lain, tapi gak bisa. Karena gue merasakan, Coki pernah bilang, kalau misalkan orang yang sakit ini gak punya siapa-siapa dan pada akhirnya dia melakukan sesuatu hal yang buruk, coba deh, kalau misalkan kita yang bisa ngertiin cuman kita mulu anjing dari tadi. Coba kalau misalkan gua ada di sampingnya dia, apakah mungkin dia melakukan hal yang buruk juga? Kan enggak. Gua gak mau itu. Gua tidak mau hal seperti itu terjadi kepada orang lain. Sama halnya yang terjadi sama gua. Hidup gue pengen berguna, meskipun ya diri gue sendiri juga kayak gini gitu. Udah, nggak mau terlalu cerita kesedihan yang lain-lain. Ada episode terakhir sebelum gue masuk ke episode 11, gue bakalan cerita tentang kebahagiaan gue semua. Karena gue dedikasikan 10 episode pertama adalah cerita tentang kehidupan gue yang gak pernah gue ceritain ke siapapun. Dan gue tidak mau selalu merasakan kesedihan. Makanya episode 11 nanti gue bakal ceritain kebahagiaan gue. Mungkin tidak terlalu penting ya, semua orang punya cerita bahagianya masing-masing. Dan mungkin sebagian orang tidak menganggap cerita kebahagiaan gue itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi gue sendiri, di saat gue lagi bahagia itulah momen yang paling indah di hidup gue. Karena mungkin kalau lu dihitung kebahagiaan lu 1 sampai 10, lu di atas 5, lu sering bahagia gitu. Jadi lu menganggap itu sesuatu hal yang biasa. Tapi bagi gua, yang kebahagiaannya itu misalkan cuman 3 dari 10,
Itu sesuatu momen yang spesial, yang sulit buat gue lupain. Jujur, momen bahagia gue sampai sekarang sebagian besar ingat semua. Entah sama gebetan gue, mantan gebetan dulu, cowok babi. Dari zaman SMP, momen-momen bahagia sama anak SMK, mulai kayak cinta monyet segala macam. Cerita tentang percintaan gue dengan orang yang pernah ghosting bangsat. Bahasa sekarang aneh-aneh ya, ghosting, anjing, hantu, hilang. Sama mantan-mantan gue sebagian besar masih inget banget. Mulai gue 3 minggu pacaran, 3 minggu break, disuruh latihan main gitar Adam Levine Loster, sampai pinjem ke temen gue gitarnya, dan akhirnya gue tidak bisa dan pada akhirnya diputusin. Mantan gue kedua yang ya nyelingkuin gue, entah mungkin 5 kali, bener apa enggak sih ini, gue taunya cuma satu entah 2 orang gitu ya, tapi teman-teman gue bilang ada karakter manusia yang lain gitu, makanya gue anggap 5 dah, udah gue diselingkuhin. Yang ketiga gue diselingkuhin sebanyak mungkin 2 kali. Gue masih inget semua ceritanya, mulai dari gitar membawa malapetaka, coklat Toblerone yang bangsat, dan hei Anda Shopee, hei Anda menguras duit saya untuk mantan saya, bangsat. Begitulah. Gue masih inget semuanya. Nanti gue ceritakan lah. Oke, kayaknya udah kelamaan ya. Gue akhiri sampai sini. Semoga ada yang ngedengerin, meskipun kayaknya gak ada yang ngedengerin. Gue Haris dan bye-bye.